Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Mediani Tumba dari kelas manajemen reguler. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang tinjauan umum mengenai pajak. Yang pertama itu pengertian pajak. Pengertian pajak menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009, pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Yang kedua ada fungsi pajak. Fungsi pajak. Ada 4 fungsi pajak, yaitu yang pertama fungsi anggaran atau budget aid. Pajak berfungsi sebagai salah satu sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya. Yang kedua, ada fungsi mengatur atau reguleren. Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi. Yang ketiga ada fungsi stabilitas. Dengan adanya pajak, pemerintah memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga inflasi dapat dikendalikan. Yang keempat ada fungsi retribusi pendapatan. Pajak yang sudah dipungut oleh negara akan digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum, termasuk juga untuk membiayai pembangunan sehingga dapat membukakan kesempatan kerja yang pada akhirnya akan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat. Syarat pungutan pajak. Agar pungutan pajak tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan, maka pungutan pajak harus memenuhi syarat sebagai berikut. Yang pertama, pungutan pajak harus adil atau syarat keadilan. Dalam hal keadilan, pajak harus adil. Sistem pungutan pajak harus berdasarkan peraturan, perundang-undang, dan keadilan dalam pelaksanaan pungutan pajak. Landasan keadilan di sini merupakan syarat yang harus dipenuhi untuk mencapai keadilan sosial. Yang dimaksud yaitu wajib pajak mempunyai hak dan kewajiban yang telah diatur di dalam undang-undang. Setiap warga negara yang menjadi wajib pajak harus membayar pajaknya, serta adanya sanksi untuk pelaku pelanggaran pajak. Yang kedua, pungutan pajak harus berdasarkan undang-undang atau syarat yuridis. Dalam hal yuridis, perpajakan harus berdasarkan hukum. Sistem perpajakan diharuskan untuk selalu berdasarkan hukum yang berlaku seperti apa yang telah tercantum dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 yang mengatur tentang ketentuan perpajakan umum. Kenapa tercantum dalam undang-undang? Karena hanya melalui peraturan perundang-undang berupa undang-undang sajalah pemerintah dengan mudah dapat memberikan perlindungan hukum bagi kegiatan perpajakan. Yang ketiga, tidak mengganggu perekonomian atau syarat ekonomis. Dalam hal ekonomis, pajak tidak akan mempengaruhi perekonomian nasional. Sistem perpajakan tidak boleh mengganggu kegiatan ekonomi yang malah dapat mengakibatkan keterpurukan ataupun penurunan ekonomi nasional, seperti misal dalam kasus pajak tidak diperbolehkan mengganggu produksi atau kegiatan perdagangan yang sedang berlangsung. Yang keempat ada pungutan pajak secara efisien atau syarat finansial. Dalam hal finansial, perpajakan harus efisien. Sistem pungutan pajak yang ada harus dilakukan secara efisien dan efektif sehingga nantinya hasil yang diperoleh dari perpajakan pun akan maksimal. Secara efisien di sini berarti mempunyai maksud bahwa pungutan pajak harus dilakukan dengan mudah, tepat sasaran, tepat waktu, dan biaya minimal. Sedangkan secara efektif, di sini berarti mempunyai maksud bahwa pungutan pajak harus bisa membawa hasil yang sesuai dengan perhitungan yang telah dilakukan. Dan secara langsung dalam syarat ini juga berkaitan dengan pengelolaan biaya. Pungutan pajak harus lebih kecil daripada pemasukan pajak yang diterima kas negara. Yang kelima ada
Sistem pungutan pajak harus sederhana. Dalam hal sederhana, sistem penagihan dan pengelolaan pajak harus sederhana dan mudah dipahami oleh wajib pajak. Sistem pungutan pajak yang sederhana akan membantu wajib pajak melaporkan pajaknya dan mendorong masyarakat untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Maka dari itu, penerimaan pajak nasional akan terus-menerus meningkat. Dengan sejumlah persyaratan yang ada, maka setiap aktivitas dalam pungutan pajak ini akan diwajibkan untuk menerapkan setiap persyaratan tersebut. Karena jika tidak ada ketentuan tersebut, maka pungutan pajak yang terjadi akan sangat mudah mengalami kendala, bahkan sampai melenceng dari target pajaknya. Teori pungutan pajak. Terdapat beberapa teori menjelaskan atau memberikan justifikasi pemberian hak kepada negara untuk memungut pajak. Teori-teori tersebut antara lain yang pertama ada teori asuransi. Negara melindungi keselamatan jiwa, benda, hak-hak rakyatnya. Teori asuransi, pembayaran pajak menurut teori asuransi ini diberatkan seperti pembayaran premi karena mendapat jaminan dari negara. Negara bertugas melindungi orang dan atau warganya dengan segala kepentingan, yaitu seperti melindungi keselamatan jiwa, harta benda, dan hak rakyatnya. Teori ini sudah banyak ditentang oleh beberapa para pakar. Alasan para pakar menentang teori ini adalah yang pertama, jika ada timbul kerugian tidak ada pergantian secara langsung dari negara. Yang kedua, antara pembayaran jumlah pajak dan jasa yang diberikan oleh negara tidak terdapat hubungan langsung. Yang kedua, ada teori kepentingan. Pembagian beban pajak kepada rakyat didasarkan pada kepentingan atau perlindungan masing-masing orang. Oleh karena itu, semakin besar kepentingan seseorang terhadap negara, maka semakin besar pula pajak yang harus dibayar. Yang ketiga, ada teori daya pikul. Beban pajak untuk semua orang harus sama beratnya, artinya pajak harus dibayar sesuai dengan daya pikul masing-masing orang. Beban pajak untuk semua orang harus sama beratnya. Hal ini mengandung makna bahwa pajak harus dibayarkan sesuai dengan daya pikul. Masing-masing orang pendekatan untuk mengukur daya pikul ada dua, yaitu unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur objektif yaitu dengan melihat besarnya penghasilan atau kekayaan yang dimiliki oleh seseorang. Sedangkan unsur subjektif yaitu dengan memperhatikan besarnya kebutuhan material yang harus dipenuhi. Teori bakti. Yang keempat adalah teori bakti. Teori ini secara sederhana menyatakan bahwa warga negara membayar pajak karena baktinya kepada negara. Dasar keadilan pungutan pajak terletak pada hubungan rakyat dengan negaranya. Yang kelima ada teori asas daya beli. Teori ini berpendapat bahwa fungsi pungutan pajak adalah mengambil daya beli dari rumah tangga masyarakat untuk rumah tangga negara. Kemudian menyalurkan kembali ke masyarakat dengan maksud untuk memelihara kehidupan masyarakat dan untuk membawa ke arah tertentu. Lalu dasar keadilan terletak pada akibat pungutan pajak. Pengelompokan pajak. Pengelompokan pajak menurut golongannya. Pajak dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu ada pajak langsung dan pajak tidak langsung. Pajak langsung, pajak yang harus dipikul sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain, contohnya pajak penghasilan. Sedangkan pajak tidak langsung, pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain, contohnya pajak pertambahan nilai. Pengelompokan pajak menurut sifatnya,
Pajak dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu pajak subjektif dan pajak objektif. Pajak subjektif adalah pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri wajib pajak. Sedangkan pajak objektif, pajak yang berpangkal pada objeknya tanpa memperhatikan keadaan diri wajib pajak. Contohnya pajak penambahan nilai dan pajak penjualan barang mewah atas barang mewah. Pengelompokan pajak menurut lembaga pengutnya. Pajak dikelompokkan menjadi dua, yaitu pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Sedangkan pajak daerah, pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Pajak provinsi, pajak daerah terdiri atas yang pertama ada pajak provinsi, dan yang kedua ada pajak kabupaten atau kota. Pajak provinsi contohnya pajak kendaraan bermotor dan pajak bahan bakar kendaraan bermotor. Yang kedua ada pajak kabupaten atau kota, contohnya itu seperti pajak hotel, pajak restoran, dan pajak hiburan. Tata cara pemungutan pajak. Yang pertama ada stelsel pajak. Pemungutan pajak dapat dilakukan berdasarkan 3 stelsel. Yang pertama ada stelsel nyata atau real stelsel. Stelsel nyata, pengenaan pajak didasarkan pada objek penghasilan yang nyata. Sedangkan yang kedua ada stelsel anggapan atau fixed stelsel. Itu pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh undang-undang. Yang ketiga ada stelsel campuran, yaitu stelsel ini merupakan kombinasi antara stelsel nyata dan stelsel anggapan. Yang kedua, cara pemungutan pajak yang kedua adalah asas pemungutan pajak. Yang pertama ada asas domisili atau asas tempat tinggal. Asas domisili adalah negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan wajib pajak yang bertempat tinggal di wilayahnya, baik penghasilan yang berasal dari dalam maupun dari luar negeri. Yang kedua ada asas sumber. Asas sumber adalah negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber di wilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal wajib pajak. Yang ketiga ada asas kebangsaan. Asas kebangsaan adalah pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu negara. Yang ketiga ada sistem pemungutan pajak. Sistem pemungutan pajak yang pertama ada official assessment system. Official assessment system adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemerintah untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. Yang kedua ada self assessment system. Self assessment system adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wilayah pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. Yang ketiga ada withholding system, adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga untuk memotong atau memungut pajak yang terutang oleh wajib pajak. Timbul dan hapusnya utang pajak. Adapun dua ajaran yang mengatur timbulnya utang pajak. Yang pertama ada ajaran formal. Ajaran formal, utang pajak timbul karena dikeluarkannya surat ketetapan pajak oleh Fiskus. Ajaran ini diterapkan pada official assessment system. Yang kedua ada ajaran material, utang pajak timbul karena berlakunya undang-undang. Seorang dikenai pajak karena suatu keadaan dan perbuatan. Ajaran ini diterapkan pada self assessment system. Hambatan pemungutan pajak. Hambatan terhadap pemungutan pajak dapat dikelompokkan menjadi dua. Yang pertama ada perlawanan pasif. Perlawanan pasif merupakan kondisi yang mempersulit pemungutan pajak yang timbul dari kondisi struktur perekonomian, kondisi sosial masyarakat, perkembangan intelektual penduduk, moral warga masyarakat, dan tentunya sistem pemungutan pajak itu sendiri. Yang kedua ada perlawanan aktif. Perlawanan aktif meliputi semua usaha dan perbuatan yang dilakukan oleh wajib pajak dengan tujuan untuk menghindari pajak.
Tarif pajak. Ada 4 macam tarif pajak. Yang pertama ada tarif sebanding atau proporsional. Tarif berupa persentase yang tetap terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak, sehingga besarnya pajak yang terutang proporsional pada besarnya nilai yang dikenai pajak. Yang kedua ada tarif tetap. Tarif berupa jumlah yang tetap atau sama terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang terutang tetap. Yang ketiga ada tarif progresif. Persentase tarif yang digunakan semakin besar bila jumlah yang dikenai pajak semakin besar. Yang keempat ada tarif degresif. Presentasi tarif yang digunakan semakin kecil bila jumlah yang dikenai pajak semakin besar. Oke, sekian dan terima kasih penyampaian materi tentang tinjauan umum mengenai pajak. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam berkata dan penjelasan materi. Terima kasih. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.